Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia akan segera menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa yang tertuang dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EUCEPA. Indonesia tercatat memiliki potensi sumber daya panas bumi atau geotermal yang cukup besar, jumlahnya mencapai 23.742 megawatt. Pemirsa, Indonesia akan menandatangani Indonesian European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEUCPA pada 23 September 2025 mendatang. Dengan ditandatangani perjanjian dagang ini, 80% produk Indonesia bebas tarif impor ke Eropa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia akan segera menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa yang tertuang dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EUCEPA. Erlangga menjelaskan pemerintah akan menandatangani perjanjian EUCEPA pada 23 September 2025. Selain itu, nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa diprediksi bisa meningkat hingga 2,5 kali. Terlebih lagi, nilai perdagangan kedua negara berada di level 30 miliar dolar Amerika Serikat. Menko Erlangga menegaskan dengan ditandatangani perjanjian perdagangan ini, 80% produk Indonesia akan bebas tarif ke Uni Eropa. Begitu pula dengan produk Uni Eropa yang masuk ke Indonesia. Di sisi lain, perjanjian perdagangan EUCEPA juga akan meningkatkan terlebih nilai perdagangan Indonesia ke Uni Eropa. Potensi bisa melebihi 60 miliar dolar Amerika dalam 5 tahun. Tercatat sebelum perjanjian EUCEPA ini berlaku, surplus perdagangan dari Uni Eropa mencapai 3,79 miliar dolar Amerika Serikat pada semester 1 2025. Dengan adanya penyelesaian negosiasi bebas tarif antara Indonesia dan Uni Eropa ini, diharapkan dapat menggerek potensi ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, berikutnya Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi atau geothermal yang besar, tak tanggung-tanggung potensinya mencapai 23.742 megawatt. Dan Indonesia siap jadi negara produsen listrik panas bumi terbesar di dunia. Indonesia tercatat memiliki potensi sumber daya panas bumi atau geotermal yang cukup besar, jumlahnya mencapai 23.742 megawatt. Dari jumlah tersebut masih terdapat peluang besar pengembangan panas bumi di Indonesia, di mana hingga saat ini Indonesia tercatat menempati posisi nomor 2 sebagai produsen listrik panas bumi secara global. Dengan kapasitas terpasang listrik dari sumber panas bumi sebesar 2.744 megawatt, posisi Indonesia hanya berada di bawah Amerika Serikat yang memiliki 3.937 megawatt listrik dari panas bumi. Dalam acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan panas bumi adalah salah satu sumber energi baru terbarukan dan Indonesia mempunyai salah satu cadangan terbesar di dunia. Dengan besarnya potensi panas bumi di Indonesia, Menteri Bahlil meminta segera dilakukan lelang wilayah kerja panas bumi atau WKP. Kita tahu bahwa geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar. Terbesar di dunia. Sekitar 27 gigawatt atau 27.000 lebih megawatt. Dan dari sini baru kurang lebih sekitar 10% yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini. Dan ini adalah energi masa depan. Di saat bersamaan tema-tema green industry, green energy, green job, ini sekarang lagi Di sisi lain, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan percepatan regulasi demi memberikan kepastian dan percepatan bagi para pelaku usaha panas bumi, Kementerian SDM menyederhanakan perizinan dan regulasi yang disinyalir dapat menghambat investasi untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Sementara itu, Pertamina Geothermal Energy menilai ekosistem energi geotermal di Indonesia sangat mendukung swasembada dan ketahanan energi nasional. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (TBK) Julfli Hadi menyebut peluang bisnis panas bumi sebagai sumber energi baru terbarukan cukup potensial, di mana ekosistem energi panas bumi sangat berkembang pesat secara global. Untuk itu, menurut Pertamina Geothermal, hal ini membuat pihaknya fokus dalam mewujudkan target 1 gigawatt dalam 2 tahun ke depan dan 1,7 gigawatt pada tahun 2034. PGE juga telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 gigawatt dari 10 wilayah kerja panas bumi yang dikelola secara mandiri. Sejalan dengan itu, komitmen pemerintah untuk mendukung energi baru terbarukan yang tertuang dalam RUPTL 2025 hingga 2034, di mana porsi energi baru terbarukan meningkat menjadi 69,5 gigawatt. Jadi sebenarnya secara angka dan secara posisi untuk transisi itu perfectly set. Jadi sayang sekali kalau panas bumi dengan base load karakteristik, the only base load karakteristik dan bersih 99% air dan juga renewable, artinya lebih dari 100 tahun, ini energi yang bisa mendukung benar-benar swasembada energi. Jadi menurut saya ini harus dimajukan dan timingnya sekarang. Karena Pak Presiden benar-benar adalah priority programnya energy security dengan dinamika politik yang ada, ini harus jalan. Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta menjadi sorotan publik. Menanggapi hal itu, pemerintah berencana mewajibkan impor minyak satu pintu melalui Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025. Kelangkaan ini kini menjadi perhatian publik karena terkesan berlarut-larut dan tidak ada solusinya. Tak hanya membuat masyarakat susah mendapatkan BBM, isu PHK karyawan SPBU swasta juga menjadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu guna mengatasi masalah kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha, ini data-datanya itu kita minta detailkan. Proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Yusri Usman mengatakan tak sepakat dengan rencana pemerintah mewajibkan impor minyak dengan satu pintu melalui Pertamina karena dianggap bentuk monopoli usaha. Nah itu yang nggak boleh, itu nanti terjadi kan seperti monopoli. Kan sebetulnya itu sebagai pembanding. Mereka kan mesti kalau menambah biaya, padahal marginnya SPBU juga nggak besar banget. Kalau Pertamina proses pengadaannya nggak benar, masa mereka mau beli dari proses yang kurang transparan? Kan nggak mungkin. Makanya agak keberatan saya pikir SPBU asing dengan kebijakan harus beli melalui Pertamina. Bebaskan saja, biar dilihat. Jadi ada pembanding. Dibutuhkan gerak cepat pemerintah mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta agar tidak terjadi monopoli pasokan BBM oleh Pertamina. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, warga mengaku resah lantaran tak punya pilihan SPBU. Tim Liputan IDX Channel.